Halo para pageant lover, jadi menurut kalian gimana tentang perhelatan Miss Grand Indonesia yang sedang diadakan saat ini? Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah mengikuti bersama preliminary dari ajang tersebut. Ya seperti yang kita tahu bersama bahwa ini adalah kali pertama National Director dari Miss Grand Indonesia berganti atau berpindah tangan dari yang sebelumnya ke yang sekarang. Memang sih, mungkin ada beberapa kekhawatiran atau rasa kurang percaya dari beberapa pageant lover bahwa kepemilikan lisensi saat ini dipegang oleh orang yang berbeda, apakah nanti akan menghasilkan output yang sama, upgrade atau downgrade. Tapi setelah kita lihat perhelatannya sih sejauh ini sih menurut aku sih oke-oke aja. Nah, sekarang seperti biasa nih, dalam setiap perhelatan beauty pageant pasti ada saja siapa yang akan menjadi dark horse kuda hitam, siapa yang menjadi winnernya, siapa jagoan kalian, siapa yang menjadi mega super giga favorit atau apalah itu namanya. Tapi aku pastinya saat ini aku sudah mengantongi ada dua setidaknya ya. Nama-nama atau dua kandidat yang menurut aku paling oke dan paling mendekati untuk bisa dijadikan pemenang Miss Grand Indonesia di tahun ini. Dan yang pertama tentunya aku seperti yang kemarin udah aku sempat spill ya, sebenarnya aku punya 3 sih. 4 sih harusnya, tapi setelah aku pikir-pikir 3 aja deh. Yang pertama adalah Jawa Barat. Aku suka banget sama Jawa Barat. Dia bawaannya itu tenang, pembawaannya tenang, kemudian kecantikannya itu spesifik gitu. Jadi kayak keciren gitu. Itu cantik, lembut, tapi kayak kita pasti tahu gitu. Kalau ngeliat gitu dia tampil gitu kayak gampang diinget. Cantiknya itu cantik yang gampang diinget. Ya walaupun mungkin secara catwalk dia masih harus banyak yang disempurnakan, dan saya juga nggak tahu kalau harus menyempurnakan dari mana. Tapi yang jelas kalau aku tuh kan pembawaannya kalau misalkan bawa signature, catwalk signature itu harus tenang, harus elegan, dan harus dar-der-dor dan segala macam. Kalian juga pasti punya kriteria-kriteria tersendiri kan, favorit kalian kalau catwalk signature tuh kayak apa-apa. Ini Miss Grand Indonesia lo harus berani, harus seksi atau seperti apa. Nah di situ Miss Grand Jawa Barat menurut aku masih perlu disempurnakan lagi sih. Kalau menurut kalian gimana? Dan satu lagi nama kalau harus aku sebutkan sih, tadinya aku sangat menjagokan perwakilan dari DKI 2, tapi setelah melihat preliminary dan memakai evening gown, ya gimana menurut kalian guys? Oke, dan kalau aku harus menyebutkan siapa mega favorit aku di ajang Miss Grand Indonesia 2025 ini, aku akan menyebutkan satu nama dengan sangat yakin, sangat mantap, Pina Sitorus. Kenapa? Menurut aku dia paling matang ya. Seperti kita tahu beberapa tahun yang lalu dia sempat mengikuti sebuah ajang yang berbeda yaitu Miss Universe Indonesia, dan dia belum berhasil untuk memenangkan gelar utamanya waktu itu. Tapi dia first runner up ya. Kemudian dia ikut lagi di ajang ini, menurut aku dia sudah jauh lebih matang walaupun ada selentingan yang terdengar bahwa berat badannya sedikit bertambah daripada sebelumnya. Tapi nggak masalah, pas aku lihat sih oke-oke aja. Apalagi dia membawakan evening gown berwarna merah yang sangat mewakili sekali mungkin kepribadiannya yang berani, seksi, auranya yang menggelegar, dengan hairdo yang mateng banget catokannya ya. Dan menurut aku itu oke banget. Make up-nya juga bagus banget. Walk signature-nya keren banget. Yang paling aku suka dari pembawaan Pina Sitorus atau di walk signature-nya adalah cara dia menurunin tangga guys. Cara dia menurunin tangga ya Darla, itu tanpa melihat ke bawah seperti biasanya. Dia tidak peduli sama rakyat jelata yang ada di bawah. Dia tetap tegak. Dia tetap, dagunya tetap terangkat naik ya. Kemudian ada pose-nya dia yang love waktu di depan. Dan yang paling aku suka adalah pose-nya dia pas terakhir di belakang sebelum dia silam ke belakang panggung. Pose itu menghadap ke atas dengan tangan lurus ke bawah. Dan aku menyebutnya itu pose menyongsong berkat Tuhan ya. Semoga Pina Sitorus tahun ini berhasil menjadi Miss Grand Indonesia, kemudian akan membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Aku pikir dia siap sih, lebih dari siap sih kalau aku bilang. Karena kan dia udah bertahun-tahun yang lalu melakukan persiapan setidaknya ya. Dan aku pikir tadinya dia tidak akan lagi join ini, itu. Ternyata alhamdulillahnya Allah mendengarkan doa-doa saya dan kalian semua juga. Ternyata Eda turun gunung lagi, nggak jadi gantung heels. Dia kembali mengeset rambutnya, mengeset rambutnya, mengambil gaunnya, memilih gaun tercantik, memilih make up-nya yang paling keren, dan memang penampilannya di preliminary Miss Grand Indonesia tahun ini memukau sekali. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya nama lain? Bali keren sekali, spesifik banget, seksi, sensual. Ya walaupun mungkin ya, dari kalian mungkin sedikit deg-degan nih setelah dipegang sama Nadir yang baru, nanti ada transformasi nggak sih seperti Nadir yang lama, yang sebelumnya, yang transformasinya selalu totalitas banget gitu.
Aku berharapnya sih tetap ya. Aku berharapnya sih dimudahkan semua national director kali ini untuk membina dan mengusung perwakilan-perwakilan kita ke kancah internasional, dimudahkan segala urusannya, transformasinya dipermudah jalannya, nanti mendapatkan keberuntungan juga seperti yang sebelumnya. Jadi wakil-wakil yang dia bawa ke internasional di ajang apapun mungkin nanti selain Miss Grand Internasional juga mendapatkan keberuntungan dan kelancaran dalam meraih apa posisi terbaik yang kita idam-idamkan. Winner lah, kita kangen memiliki mahkota utama dari Miss Grand Internasional. Semoga saja. Gimana menurut kalian? Oke, kita sekarang waktunya membacakan salam-salam cinta dari kalian, apalagi kalau bukan sajian salam-salam pejen. Salam cinta pertama ada dari Salim Khairi, the one and only. Salim Khairi 6543. Apa ini ngomongnya? Don't say that, we love everyone. Oke, terima kasih Salim sudah hadir pertama ya, karena kamu yang menagih-nagih aku untuk bikin video beauty pageant lagi kan, kamu harus hadir pertama kalinya. Almira Meli, kemungkinan besar Thailand lah yang meraih mahkota Miss Universe 2025. Bukankah begitu? Ya, Almira Meli berpendapat bahwa Thailand akan memenangkan Miss Universe di tahun 2025. Emang kuat banget sih ya si Vina Pravinar itu ya. Ayah Vino, baru muncul Darla. Iya, bertapanya sudah berakhir. Sebenarnya aku tuh ada selalu di sosial media yang lain ya kan. Aku sana selalu live streaming. Kalian boleh loh ke TikTok aku ya, Diary Papa Rumpita sama aja live streaming setiap hari sehari 2-3 kali, bayangkanlah. Kemudian ada Eliza Bu RT-nya Banyuwangi, Eliza 9859. Papa Rumpita mantap ya. Berat badanku naik 15 kilo by the way. Tambah seger kata Papa Rumpita. Kayak estelernya Bunda Kalina ya, Mama Kalina ya. Mamanya Aska. Andes Jani Huta Barat. Oh, Andes Jani Huta Barat. Hey, I miss you so much. Lah, kok tumben muncul Darla? Kalau nggak muncul dicariin. Kalau muncul, kamu kok tumben muncul gitu kan. Kemudian ada Salim Khairi, the one and only lagi. Halo Universe, Vina Saraburi, hadir Darla. Terima kasih loh buat kalian-kalian yang sudah berkomentar dan setia di Diary Papa Rumpita yang sudah bertahun-tahun mengawal perjalanan dari channel YouTube aku ini, dari subscribernya kosong, kebayang nggak sih kalian sampai sekarang ada berapa, hampir 10.000 ya, nggak apa-apa lah, walaupun pelan-pelan tapi pasti. I love you guys, sampai ketemu di konten berikutnya dan salam semakin viral.